psikologi, musik psikologi. Kita memasuki musik psikologi. Ada apa di dalamnya? Mari kita lihat. Diorama 1. Ruang pameran diorama 1 menunjukkan peristiwa penting terkait sejarah perjuangan bangsa sebelum proklamasi. Pengunjung dapat mengamati berbagai peristiwa yang menggambarkan semangat kaum intelektual muda dalam upaya mengangkat bentuk perlawanan baru yang dilakukan kaum bumi putra terhadap kolonial bangsa asing dari masa Diponegoro hingga masa pendudukan Jepang. Mari kita lihat. Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro menyusun strategi perlawanan terhadap Belanda. Kongres Budi Utomo di Jogja 1908. Pemogokan kaum buruh pabrik gula di sekitar Yogyakarta. Pemogokan kaum buruh sekitar Yogyakarta. Berdirinya Taman Siswa. Kongres Perempuan Indonesia di Jogja. Oh, ke bawah. Cuman 2 kali. Lambang Keraton 10, 9, 8. Penobatan Sri Sultan Hamengkubuwono 9. Pendudukan Jepang. Masuknya tentara Jepang ke kota Yogyakarta. Tuh ada tugunya sampai sekarang. Tugu Perjuangan. Hiho. Latihan pemerintahan zaman pendudukan Jepang. Heiho. Ini baju goni. Baju zaman dulu dari kain goni. Switohang. Pembangunan sekolah Mataram. Masa pendudukan Jepang. Pintu keluar. Kita masuk ke diorama 2. Diorama 2 ada apa? Itu benteng Pandebu. Lukis gerabah. Diorama 2. Di Roma 2 ada ruang pameran yang menyajikan peristiwa penting sejak perjuangan kemerdekaan. Periode yang disajikan di masa awal kemerdekaan hingga 1947. Ini zaman agresi militer kedua. Ibu Fatmawati menjahit sang saka merah putih. Si Sultan Hamengkubuwono IX.
mendapat dukungan proklamasi kemerdekaan. Mesin cetak hidup. Penurunan bendera Hinomaru dan pengambilan bendera merah putih 1945. Pengoboman Balai Mataram dan Sono Budoyo oleh sekutu. Agresi militer kedua. Mata uang asing yang beredar di Indonesia, uang-uang zaman Belanda, 10 rupiah, zaman Jepang, zaman Walanda. Mata uang kita kesini aja lah. Pertempuran Kota Baru Jogja 7 Oktober 45. Kegagalan perundingan antara Jogja dan pasukan Jepang mengakibatkan pertempuran Jogja dan Jepang. Pelucutan senjata Jepang oleh polisi istimewa pemuda dan masa rakyat. Tentara Jepang dilucuti senjatanya. Jas hujan polisi di zaman 46-49. Pedang dengan sarungnya yang terbuat dari kulit ini diperoleh aksi pelucutan senjata tentara Jepang. Pedang tentara Jepang. Pengangkutan ekstanan Belanda dan Jepang tahun April 45. Ekstanan Belanda dan Jepang. Mejanya kayak meja sekolah saya SMP. Meja dan bangku militer akademi. Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat BKR 5 Oktober 45. Makanya hari ABRI, hari TNI 5 Oktober. BKR ke TKR. Kongres Pemuda Indonesia di Yogyakarta 10 sampai 11 November 45. Pemerintah Republik Indonesia hijrah ke Jogja 4 Januari 46. Ini datang Belanda kembali, diusir presidennya. Kegiatan pemuda dan pelajar pada masa revolusi. Ini baju apa ini? Toga milik Profesor Dr. Sarjito. Mikroskop binokuler yang digunakan untuk mempelajari struktur bagian dalam sel. Sultan penegak kedaulatan. Peresmian Universitas Gadjah Mada 19 Desember 49. Palang Merah Indonesia. Perlengkapan Palang Merah. Pembentukan TRI Angkatan Udara dan pembangunan kembali pesawat udara. Kegiatan di pabrik senjata Demakijau, Yogyakarta. Oh, dulu ada pabrik senjata juga ya tahun 46 kita. Gerakan seniman dalam revolusi. Misi pengembangan pertama penerbangan Indonesia. Tertembaknya pesawat Dakota. Pesawat Dakota jatuh akibat serangan Belanda
milik musuh bernama Bio Janda. Patnik mengangkut obat-obatan bantuan Palang Merah Malaya. Ditembak Belanda, bantuan buat negara kita. Pelantikan Jenderal Sudirman sebagai Panglima Besar TNI tahun 28 Juni 47 sudah keluar. Diorama digital, diorama 3 memasuki diorama 3. Diorama 3 menyajikan peristiwa sejak 48 hingga 49. Dari diorama 2 sampai 47, sekarang 48 49. Diorama 3 atau foto. Pasukan hijrah meninggalkan stasiun Tugu menuju pos yang ditentukan. Letkol Makoginta memberikan laporan tentang pelaksanaan hijrahnya TNI. Bung Hatta menyebut kedatangan pasukan hijrah yang bersaya tiba di stasiun Tugu. Penandatangan naskah hasil perjanjian di atas kapal Renville 17 Januari 48. Kan itu persetujuan tersebut terkenal dengan persetujuan Renville. Pasukan TNI divisi Siliwangi hijrah ke Jogja karena saat itu Jawa Barat milik Belanda hasil Renville, jadi pasukan tentara Siliwangi hijrah ke Jogja. Bantuan obat-obatan dari Mesir. Pembukaan PON 1 September 48. Aksi militer Belanda kedua. Koleksi Kenhil, atribut kepala Jawa. Stasiun pemancar radio dalam pemerintahan gerilya. Topi baja tentara Belanda. Ini Bapak Ansar Pejuang yang pernah menjadi anggota Hizbullah. Peralatan makan dan minum. Yogurt dan poci. Kentongan. Sepatu. Perlawanan gerilya TNI di Jogja bagian selatan. Ke sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda. Oh, jembatannya disabotase, dihancurkan jembatan Duet. Peninggalan zaman dulu. Ini apa nih? Keris siapa? Keris Kiai Slamet, keris hubungan senjata tradisional Nusantara khususnya masyarakat Jawa. Keris bilah lurus ini dimiliki oleh Bapak Sartono dari Desa Palian Gunung Kidul. Keris Pak Slamet. Dapur umum daerah gerilya. Serangan umum 1 Maret 49. Ya, filmnya Janur Kuning. Terhadap kota Tugu dalam persetujuan TNI dan gerilya berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Pencegatan konvoi tentara Belanda. Tembak-tembakin tentara Belanda lewat. Perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Relik digital relik. Diorama 3 menyajikan peristiwa sejak 48 hingga 49.
diorama 2 sampai 47, sekarang 48 49. Diorama 3 atau foto. Pasukan hijrah meninggalkan stasiun Tugu menuju pos yang ditentukan. Letkol Makoginta memberikan laporan tentang pelaksanaan hijrahnya TNI. Bung Hatta menyebut kedatangan pasukan hijrah yang bersaya tiba di stasiun Tugu. Penandatangan naskah hasil perjanjian di atas kapal Renville 17 Januari 48. Kantor persetujuan tersebut terkenal dengan persetujuan Renville. Pasukan TNI divisi Siliwangi hijrah ke Jogja karena saat itu Jawa Barat milik Belanda. Hasil Renville, jadi pasukan tentara Siliwangi hijrah ke Jogja. Bantuan obat-obatan dari Mesir. Pembukaan PON 1 September 48. Aksi militer Belanda kedua. Koleksi Renville, atribut kepala Jawa. Stasiun pemancar radio dalam pemerintahan gerilya. Topi baja tentara Belanda. Ini Bapak Ansar Pejuang yang pernah menjadi anggota Hizbullah. Peralatan makan dan minum. Yogurt dan poci. Kentongan. Sepatu. Perlawanan gerilya TNI di Jogja bagian selatan. Ke sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda. Oh, jembatannya disabotase, dihancurkan jembatan Duet. Peninggalan zaman dulu. Ini apa nih? Keris siapa? Keris Kiai Slamet, keris hubungan senjata tradisional Nusantara khususnya masyarakat Jawa. Keris bilah lurus ini dimiliki oleh Bapak Sartono dari Desa Palian Gunung Kidul. Keris Pak Slamet. Dapur umum daerah gerilya. Serangan umum 1 Maret 49. Ya, filmnya Janur Kuning. Terhadap kota Tugu dalam persetujuan TNI dan gerilya berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Pencegatan konvoi tentara Belanda. Tembak-tembakin tentara Belanda lewat. Perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Relik digital relik. Diorama 3 menyajikan peristiwa sejak 48 hingga 49. Diorama 2 sampai 47, sekarang 48 49. Diorama 3 atau foto. Pasukan hijrah meninggalkan stasiun Tugu menuju pos yang ditentukan. Letkol Makoginta memberikan laporan tentang pelaksanaan hijrahnya TNI. Bung Hatta menyebut kedatangan pasukan hijrah yang bersaya tiba di stasiun Tugu. Penandatangan naskah hasil perjanjian di atas kapal Renville 17 Januari 48. Kantor persetujuan tersebut terkenal dengan persetujuan Renville. Pasukan TNI divisi Siliwangi hijrah ke Jogja karena saat itu Jawa Barat milik Belanda. Hasil Renville, jadi pasukan tentara Siliwangi hijrah ke Jogja. Bantuan obat-obatan dari Mesir. Pembukaan
PON 1 September 48. Si militer Belanda kedua. Koleksi Kernhil atribut kepala Jawa. Stasiun pemancar radio dalam pemerintahan gerilya. Topi baja tentara Belanda. Ini Bapak Ansar Pejuang yang pernah menjadi anggota Hizbullah. Peralatan makan dan minum. Yogurt dan poci. Kentongan. Sepatu. Perlawanan gerilya TNI di Jogja bagian selatan. Ke sabotase jembatan Duet untuk menghambat agresi militer Belanda. Oh, jembatannya disabotase, dihancurkan jembatan Duet. Peninggalan zaman dulu. Ini apa nih? Keris siapa? Keris Kiai Slamet, keris hubungan senjata tradisional Nusantara khususnya masyarakat Jawa. Keris bilah lurus ini dimiliki oleh Bapak Sartono dari Desa Palian Gunung Kidul. Keris Pak Slamet. Dapur umum daerah gerilya. Serangan umum 1 Maret 49. Ya, filmnya Janur Kuning. Terhadap kota Tugu dalam peristiwa TNI dan gerilya berhasil menduduki kota Jogja selama 6 jam. Pencegatan konvoi tentara Belanda. Tembak-tembakin tentara Belanda lewat. Perlawanan tentara pelajar di daerah Sleman. Relik digital relik. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian melakukan pembicaraan dengan opsi Komisi PBB atau UNCI United Nations Commission for Indonesia untuk memastikan kesiapan penarikan mundur tentara Belanda. Pada tanggal 23 Juni 1949, ada berita dari pihak Belanda yang memberitahukan kepada pihak Republik Indonesia di Yogyakarta bahwa tentara kerajaan Belanda akan ditarik dari Yogyakarta pada tanggal 24 Juni 1949 mulai pukul 12 siang dari pos Wonosari. Meja kursi menumpang 5 besar Jenderal Sudirman. Pasukan gerilya masuk kota Jogja. Pemimpin negara kembali ke ibu kota. 5 besar Jenderal Sudirman menerima penghormatan dalam parade militer. Ini yang di alun-alun. Kayaknya ini di tempat tadi tuh. Alun-alun Kidul. Ini kejadiannya 10 Juli 49. Jenderal Sudirman bertemu dengan Pak Karno 48. Jenderal Sudirman didampingi Letnan Kolonel Soeharto tiba di Yogyakarta. Pak Harto dan Pak Dirman. Kabinet pertama. Konferensi Militer Indonesia 1 di Yogyakarta tahun 49 bulan Juli. Pelantikan Presiden Republik Indonesia RIS Insinyur Soekarno Presiden RIS. Pemerintahan RIS kembali ke Jakarta.
lapangan terbang Maguwo. Selesai. Setelah ini kita ini patung-patung siapa nih? Oh, patung-patung ini korban G30 SPKI. Kita ke diorama 4. Ini kan peristiwa di Jogja. Oh, zaman setelah merdeka. 51 G30 SPKI dan lain-lain. Pelaksanaan pemilu 1 di Jogja tahun 51. Konferensi Kolombo 59. Seminar Nasional Pancasila 1 di Jogja tahun 59. Pencanangan Tri Komando Rakyat Trikora 61. Peristiwa G30 SPKI di Jogja. Penggalian jenazah pahlawan revolusi Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono. Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Gurnya para Jadi selain G30S di Jakarta, di Jogja juga ada Perenggatan Komando Trikora. Penumpasan G30S serta rapat kebutuhan tekad di alun-alun utara. Rapat kebutuhan tekad menumpaskan G30S PKI. Kunci mortir dan batu sebagai alat eksekusi PKI untuk membunuh Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Peristiwa berlatar belakang kudeta terjadi satu malam pada 30 September hingga Oktober tersebut dikenal nama G30S PKI. Dilempar-lempar batu matinya. Seragam Letnan Kolonel Sugiono. Letnan Kolonel Sugiono yang dikenakan ketika diculik PKI. Letnan Sugiono menjabat sebagai kepala staf Korem. Berserta dengan Kolonel Katamso, beliau dieksekusi dan dikuburkan di Batalion L Kentungan. Seragam Kolonel Katamso saat dibunuh. Kolonel almarhum Sugiono dan Katamso. Amanat Presiden Soeharto tentang P4 Desember 74. Selesai, kita keluar. Playground. Kesana udah kayaknya. Area foto-foto. Pavilion pintu laki-laki. Kita lihat ini. Tumpukan debu. Apa ini? Kawasan foto-foto.
Benteng Pandebu. Apa ini? Kawasan foto-foto. Benteng Pandebu. Apa ini? Kawasan foto-foto. Inilah kawasan Benteng Pandebu yang didirikan sejak tahun 1750-an di zaman era kolonial Belanda. Yang membangun adalah Hamengkubuwono pertama. Kita cari pintu keluar. Dilarang menyentuh. Meriam si jagur-jagur. Kita keluarnya langsung Malioboro titik 0 km. Souvenir shop. Banyak pengunjung luar negeri. Ya. Tapi kalau agak miring-miring ya maaf ya. Ntar dirapihin aja. Jembatan Parit. Ini sewa baju ya, sewa baju dan foto-foto di seputaran museum. Ada tarifnya, bisa di browsing. Kami mohon untuk segera memasukkan puntung rokoknya. Sekali lagi kami mohon. Keluarnya langsung Malioboro titik 0 km. Ke sana titik 0 km. Kita ke arah Pasar Beringharjo. Museum Benteng Pandebu. Arah Pasar Beringharjo. Pastinya kalau semua yang sedang merokok, silakan